jika terjadi dokter isik itu sakit di wahana, itu pemerintah harus hadir, bukan keluarganya mengevakuasi, harusnya pemerintah. Ya, seperti yang sudah kita sampaikan, kita patut curigai dari data awal itu adanya suatu kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan ISIP lah, gitu ya, kita lihat ya. Artinya kejadian yang ada di situ itu benar-benar akan terulang, akan terus terulang kalau manajemen rumah sakit tidak ada perubahan sama sekali. Benar, yang terjadi di Jambi itu tentu puncak gunung es ya. Jadi harus ada evaluasi nasional terhadap semua wahana. Puskesmas yang tidak memiliki dokter posisinya tidak mungkin diisi oleh dokter internship. Artinya hampir setiap hari bisa terjadi krisis di rumah sakit. Artinya ada risiko yang sangat besar di rumah sakit. Nyawa itu priceless gitu ya. Iya. Kita nggak bisa compare berapa rupiah yang satu nyawa. Biar kalau dokter Septi tidak mau jadi penanggung jawab, biar saya saja. Kasus meninggalnya dokter Mita saat menjalani dari hasil investigasi yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk rekan bisnis di seluruh Indonesia, bisnis leader. Pagi ini kita bertemu kembali dalam Obrol Bisnis episode 4 yang kali ini kita membahas tentang tragedi yang terjadi di dunia kesehatan kita. Yang pertama kami mengucapkan belasungkawa untuk keluarga Dr. Mita di Palembang sana, seorang dokter muda yang baru sedang menjalani internship harus gugur dalam upaya beliau untuk mengabdi kepada negara di Jambi. Dan kali ini kita akan lihat secara lebih komprehensif dengan kacamata ataupun dengan pisau analisis governance, risk management dan compliance, serta sustainability. Bagaimana sih kasus ini sesungguhnya dan bagaimana jalan keluarnya. Sehingga kita bisa menghasilkan rekomendasi yang konstruktif bagi pengampu kepentingan terkait dengan dunia kesehatan di Indonesia. Baik yang terkait dengan proses manajemen atau tata kelola internship maupun secara lebih luas bagaimana hubungan antara internship itu sendiri dengan tata kelola di rumah sakit. Nah, untuk membahas itu bersama saya sudah hadir sejumlah narasumber, baik yang hadir di studio ada Chief Ardiansyah. Selamat pagi, Chief Ardiansyah. Selamat pagi. Beliau adalah Ketua PDUI, Persatuan Dokter Umum Indonesia. Dan di online juga sudah bergabung bersama kami Dr. Hamzah. Beliau adalah perwakilan dari IDI atau tepatnya Wakil Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia, pengurus pusat Ikatan Dokter Indonesia. Beliau bergabung dari Bengkulu. Selamat pagi, Dr. Hamzah. Ya. Selamat pagi semuanya ya, yang ada di studio maupun yang ada di Zoom. Ya, selamat pagi, Dokter. Ya, berikutnya bersama kami juga hadir dari perwakilan BPJS Kesehatan, Dr. Widi, Dr. Gigi Widi ya. Dokter umum. Maaf, sorry. Beliau ini rekan kerja satu angkatan kebetulan. Jadi cukup banyak interaksi sama beliau. Beliau perwakilan dari bidang manajemen mutu dan kerjasama fasilitas kesehatan di BPJS Kesehatan, dari Kedeputian Bidang Manajemen Mutu dan kerjasama fasilitas kesehatan. Dan yang spesial juga kami hadirkan Chief Bayu atau I Gusti Gede Bayu Putuarte. Bayu Patiarte. Ya. Beliau adalah co-founder atau pendiri dari INCRA, Indonesian Continuity and Resilience Association, yang sekaligus beliau adalah bendahara di INCRA, dan beliau juga adalah direktur untuk Secure S Indonesia. Sebelumnya beliau berkarir di Bank Mandiri. Nah, dengan narasumber tadi, dan mungkin kami masih berupaya kontak dengan sejumlah narasumber, dengan Kementerian Kesehatan, dengan anggota DPR. Sampai pagi ini kami juga masih mencoba hubungi DPR, saat ini sedang reses, jadi
mereka sedang ada di lapangan, jadi tidak memungkinkan. Tapi beberapa statement dari DPR itu cukup tegas bahwa ini harus menjadi perhatian serius. Bahkan salah satu anggota DPR Komisi 9 menyatakan akan segera memanggil Menteri Kesehatan untuk menyelesaikan masalah ini. Kemudian juga kami komunikasi juga dengan, kita sudah menyampaikan undangan juga kepada Persi. Sebelum kita masuk kepada pembahasan lebih lanjut, tentu kita mengapresiasi apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di IKFK Unsri. Ya, beliau adalah Dr. Ahmad Junaidi, adalah Ketua Ikatan Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi. Ya, Pak jadi Yasman. ya kami mengucapkan terima kasih banyak, Dokter. Jadi udah mengangkat isu ini sehingga menjadi perhatian nasional, dan bahkan Menteri Kesehatan sampai turun ke lapangan. Karena memang ini bukan tentunya bukan masalah di situ saja. Ini gejala yang perlu kita perhatikan, sehingga tentunya kontribusi rekan-rekan dari Unsri itu sangat penting kita perhatikan untuk perbaikan baik dari sisi internshipnya maupun dari sisi manajemen rumah sakitnya. Nah, mungkin Chief Ahmad Junaidi bisa bantu jelaskan, Chief, secara kronologis sampai diangkat menjadi isu ke publik oleh Ikatan Alumni Unsri, dan sejauh ini sampai terakhir itu bagaimana penanganannya, Chief? Silakan, Chief Ahmad Junaidi. Selamat pagi semuanya, para narasumber yang saya hormati, juga mungkin teman-teman yang sudah bergabung. Saya mungkin bisa bercerita kronologisnya. Sekira mulainya sebetulnya memang kita dapat informasi awal adanya alumni kita yang sedang melaksanakan ISIP itu sedang dirawat di Rumah Sakit Muhammad Husin. Itu dari awalnya seperti itu sebetulnya. Kemudian kami dari IKA mencoba untuk mendapatkan informasi-informasi terkait apa kira-kira penyebab sakitnya ini, gitu ya. Dan kita mencari informasi tentu dari teman-teman satu angkatannya, teman-teman yang juga sama ISIP di daerah yang sama. Nah, dari informasi-informasi itulah maka kita mendapatkan data-data yang ya seperti yang sudah kita sampaikan, kita patut curigai dari data awal itu adanya suatu kesalahan atau tidak sesuai dengan aturan ISIP lah, gitu ya, kita lihat ya. Nah, dari data-data itu akhirnya ya kita minta supaya alumni adik-adik kita yang lagi ISIP itu coba untuk menunjukkan bukti-bukti ke kita bahwa apa yang mereka ceritakan, yang mereka berikan kepada kita, informasi yang dapat ke kita itu bahwa itu memang benar dan memang ada buktinya. Itu awalnya kita cari dulu. Setelah clear dapat data itu, kemudian kita membuatlah surat itu ke kementerian. Sebenarnya surat itu sebetulnya tertutup, Pak Yulesman, ya. Sebetulnya awalnya surat itu kita buat tertuju langsung ke kementerian secara tertutup. Tujuannya ya untuk supaya kementerian bisa melakukan investigasi, karena kita sebagai ikatan alumni tentu nggak punya kewenangan untuk melakukan itu. Nah, sementara yang berwenang untuk atau bertanggung jawab terhadap program ISIP ini adalah Kementerian Kesehatan. Maka kita memberikan masukan atau bersurat tersebut berdasarkan data-data yang sudah kita dapatkan dari adik-adik kita itu. Nah, kemudian setelah surat itu kita sampaikan, ya ternyata akhirnya surat itu menjadi ramai, gitu ya, dan ramai yang sudah menjadi konsumsi publik akhirnya. Setelah kita diikutkan atau dilibatkan dalam tim investigasi Kementerian Kesehatan di lokasi wahana, kemudian kita mendapatkan kesimpulan bahwa sesuai yang setelah di press release oleh kementerian, bahwa ternyata beberapa dugaan yang tadinya kita temukan dan itu ternyata memang ada beberapa hal yang tersebut yang kita sampaikan, ya.
Sehingga pada saat itu juga saya udah dengan Bu Dirjen pada saat di lokasi juga udah menyampaikan, Dok, ini sepertinya eh, adik-adik kita yang sedang isip itu akan ditarik dari lokasi karena ini demi keselamatan mereka juga, demi keselamatan mereka, keamanan mereka, sehingga mereka akhirnya diberikan jaminan oleh Dirjen bahwa mereka akan kita tarik dan sekarang mereka sudah berada di rumahnya masing-masing dan mereka sekarang lagi melengkapi mungkin borang-borang yang memang harus diisi untuk melihat apakah kompetensi yang mereka dapatkan itu sudah mencukupi dengan kelebihan beban atau kelebihan jam kerja yang sudah mereka laksanakan selama lebih kurang 9 bulan ya. Karena isipnya itu kan 12 bulan. Jadi sebenarnya tinggal 3 bulan lagi mereka melaksanakan itu. Itu mungkin sampai saat ini tentang audit medik mungkin penyebab kematian. Ya kita tentu menghormati Kementerian Kesehatan yang saat ini sedang melakukan investigasi terkait audit medik. Ya. Nanti kita akan menunggu, mudah-mudahan audit medik itu juga dilakukan dengan prinsip keadilan dan transparansi. Kita berharap itu bisa terjadi dan tentu kita akan lihat nanti apa langkah selanjutnya akan kita lakukan apabila hasil investigasi tersebut atau audit medik itu sudah diumumkan. Saya kira itu sementara, Pak Bu Esma. Baik, terima kasih Chief Ahmad Junaidi. Nah, ada salah satu audien kita yang ingin menyampaikan pandangannya. Beliau ini seorang dokter spesialis di rumah sakit yang kejadian itu. Nah, mungkin bisa memberikan hal yang perlu disampaikan Dr. Septianti ya. Nah, atau sambil menunggu beliau bergabung, dia menyampaikan chat di grup. Saya Dr. Septianti SPPD, pernah menjadi dokter di sana bersama suami saya, spesialis bedah, anak kurang lebih 15 tahun. Tapi waktu itu kami dikeluarkan secara sepihak oleh Bupati dan Direktur Rumah Sakit, yang sekarang masih menjabat sebagai direktur, yang mengakibatkan pelayanan hemodialisa di sana terhenti dan semua pasien hemodialisa terpaksa dirujuk ke Jambi. Demikian juga pelayanan bedah untuk pasien anak jadi terganggu. Waktu itu waktu juga Kemendagri dan Kemenkes juga sampaikan turun ke Kuala Tungkal. Intinya mungkin harus ditinjau ulang lagi mengenai direktur di sana. Ini Dr. Septianti sudah bergabung bersama kita. Silakan Dr. Septianti bisa memberikan penjelasan sendiri, Dokter. Silakan, Dok. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya ya. Jadi terima kasih sekali. Saya mengikuti benar kasus Dokter Mita ini karena beliau kerja di rumah sakit tempat kami dulu bekerja. Saya 15 tahun kami bekerja di situ, tapi kami dikeluarkan dengan sampai sekarang saya masih belum bisa menerima perlakuan ini sebenarnya ya. Jadi Dokter Mita ini sendiri sebenarnya keluarga saya, ya. Dia keponakan saya. Jadi paman yang sering disebut-sebut di situ, yang FPOG yang dari itu dia menikah sama sepupu saya. Dan kejadian ini terjadi lagi dengan keluarga saya, ya. Saya tahu benar bagaimana kondisi rumah sakit di Kuala Tungkal. Mohon maaf kalau ada Pak Bupati di sini ya. Tapi mungkin beliau tidak pernah tahu dengan kondisi rumah sakit di Kuala Tungkal. Beliau hanya mendengar sepihak. Di mana Kuala Tungkal ini dipimpin sekarang oleh seorang direktur, Bapak Sahala Simatupang. Beliau SKN ya. Memang secara aturan boleh, bukan dokter ya. Tetapi mungkin beliau tidak mengerti bagaimana untuk memimpin rumah sakit di bidang kedokteran. Untuk klinisnya beliau tidak mengerti. Di sinilah letaknya mungkin kesalahan awal. Jadi kita tahu kalau aturan tidak dijalankan, satu lagi mumpung saya ingat ya. Jadi di bagian pelayanan itu pun pada akreditasi rumah sakit pelayanan itu wajib dipimpin oleh seorang dokter, ya wajib. Di situ tidak, bukan dokter yang memimpinnya. Pada akreditasi terakhir yang dijalankan itu padahal sudah ada rekomendasi diluluskan, tetapi dalam 3 bulan itu harus diganti, harus seorang dokter. Sampai detik ini tidak diganti. Akibatnya rumah sakit itu berjalan sendiri dan kepala dinas kesehatannya pun sekarang dipimpin PLT-nya si Sahala ini tadi, si direktur rumah sakit sekarang.
Jadi ada suatu sengkarut di bidang kesehatan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini. Ya, saya kasih contoh saja ya. Saya tidak heran pada saat saya mengikuti berita tentang almarhum ini bahwa ada pembuatan SK baru pada saat menjelang kedatangan rombongan Kemenkes ya. Saya tidak heran lagi karena saya pun dikeluarkan dengan cara seperti itu. Kami dibuatkan SK yang tidak pernah kami tahu. Tiba-tiba besoknya udah dikasih tahu bahwa kami tidak boleh lagi bekerja di situ. Hanya karena kesalahan saya membela teman-teman. Waktu itu, Pak, boleh ya Pak? Ya, silakan, Bu, Saya silakan, Bu. bicara? Ya, boleh, Bu. Waktu Silakan. itu jasa medik kami tidak dibayarkan 6 bulan. Kalau saya pribadi dan suami, insya Allah kami masih punya uang, kira-kira gitu. Tapi karena permintaan dari teman-teman dan semua karyawan yang ada di rumah sakit, tolong Bu, tolong temuin Pak Direktur. Gimana caranya, kenapa tidak dibayarkan? Dan pada saat itu juga saya kebenaran ditunjuk untuk menjadi ketua untuk pembagian jasa medik. Tapi tugas saya itu hanya kalau diperintahkan oleh direktur bagikan, saya akan mengawasin teman-teman saya yang menghitung jasa medik. Hanya itu saja, saya tidak memegang uang. Pada saat saya mau menanyakan itu, direktur tidak bisa ditemuin. Ya, akhirnya gimana caranya? Saat itu benar-benar hanya berpikir sepihak saya. Gimana caranya saya bisa ketemu sama direktur? Akhirnya saya menelponlah perawat yang mendampingi saya pada saat itu bahwa tolong ya, Ibu pengen ketemu direktur supaya kami dipanggil, dalam hal ini seluruh spesialis dipanggil. Jadi hari ini saya batasin pelayanan ya. Saya hanya menerima 20 orang, saya bilang, tetapi pasien yang rumahnya jauh dan pasien yang dalam kondisi gawat darurat tetap kita terima lewat IGD. Dengan harapan saya dipanggil dan teman-teman yang lain mau ikut, kira-kira gitu. Tapi ternyata ini flashback, saya tidak tahu kejadiannya. Ternyata beliau bersama Dewan Pengawas dan beberapa manajemen di atas itu langsung menghadap ke Pak Bupati. Mungkin kalau Pak Bupati mendengar, dia akan membenarkan. Menghadap ke Pak Bupati dan mengatakan bahwa saya ini seorang dokter yang selalu melantarkan pasien. Ya. Jadi dalam hitungan detik di saat itu juga SK itu sudah terbit. Bukan cuma saya sendiri, tetapi suami saya juga ikut dikeluarkan. Kebenaran di Tanjung Jabung Barat ini ada 2 rumah sakit. Sama rumah sakit tipe C. Satu yang Kuala Tungkal, satu lagi di Merlung. Merlung itu rumah sakit yang baru, ya enggak juga baru dibangun, tapi dengan segala fasilitas yang masih minim. Dokter spesialis pun tidak ada di sana waktu di 2024. Yang adanya cuma dokter tamu. Ya. Baik, Bu. Saya tidak tahu bahwa sudah dikeluarkan, itu kejadiannya Senin, Pak. Jadi intinya bahwa tolonglah untuk pemegang saya bilang ya, pimpinan di Kuala Tungkal di Tanjung Jabung Barat ini untuk mengerti. Karena pimpinan itu tidak mengerti pada saat saya dikeluarkan, dia tidak tahu bahwa saya memegang saat itu saya sebagai penanggung jawab HD, hemodialisa. Ya, jadi hemodialisa otomatis tidak bisa berjalan waktu itu dan pasien begitu bingungnya. Akhirnya harus dirujuk semua ke Jambi. Bayangkan Pak, saat itu setiap hari ya selama seminggu penuh bolak-balik merujuk pasien. Pernah sampai kejadian kecelakaan sampai ya. Dan saking tidak ngertinya direktur ini Pak, dia bilang dikiranya untuk menjalankan hemodialisa itu bisa semua orang. Dia bilang biar kalau dokter Septi tidak mau jadi penanggung jawab, biar saya saja. Bayangin dia bilang seperti itu. Kemudian mungkin dia dapat bisikan nih bahwa tidak bisa yang menjalankan itu hanya dokter penyakit dalam. Ditunjuknya lagi satu dokter penyakit dalam sejawat saya. Kamu jalankan ya besok hemodialisa. Dan dia tidak mengerti juga bahwa bukan semua dokter penyakit dalam bisa menjalankan hemodialisa. Ya, tidak Jadi, sesederhana itu. Cuma yang sudah terlatih. Ya. Ya. Jadi yang dokter penyakit dalam itu bilang bahwa saya tidak bisa. Baru dia sadar bahwa mengeluarkan kami ini akan berakibat buruk. Demikian juga suami saya ikut dikeluarkan. Kebetulan suami saya itu bedah anak. Dan rumah sakit tunggal bedah anak di Provinsi Jambi itu cuma 1 Pak. Konsultan bedah anak, bayanginlah. Di provinsi. Hanya 1 seprovinsi Jambi. Ya. Jadi pelayanan bedah anak waktu itu juga tidak bisa. Padahal kami di Kuala Tungkal itu sendiri, kami menerima dari kabupaten lain. Ya. Tapi ya sudah apa boleh buat, walaupun sudah datang ke Mendagri, ke Menkes pada saat itu ke Kuala Tungkal, itu tidak ada penyelesaian masalah. Akhirnya saya bertekad, saya dan suami keluar. Dan itu pun baru bisa kami dikeluarkan dari kabupaten itu dengan bantuan ombudsman. Jadi kami menggandeng ombudsman waktu itu. Dan itu pun Pak, dengan ombudsman itu, saat itu juga hambar ya, nggak ada hasil. Akhirnya saya minta bantuan Gubernur Sumatera Selatan. Waktu itu Pak Herman Deru untuk menarik kami. Sekarang saya bertugas di Rumah Sakit Bayung Lincir, ya, masuk ke Sumatera Selatan. Artinya kejadian yang ada di situ itu benar-benar akan terus terulang. Kalau manajemen rumah sakit tidak ada perubahan sama sekali. Karena beliau tidak mengerti, untuk klinis itu tidak mengerti. Saat itu juga saya memegang, kalau nggak salah ya untuk kasus ini,
itu kan terkena TB di sana ya. Iya. Meninggalnya salah satu diagnosisnya TB. Oke, Bu. Saya waktu itu pemegang, sebentar Pak, maaf, saya butuh Ya. waktu sebentar aja. Saya saya sebagai ketua Kopi TB di Provinsi Tanjung Jabung Barat. Ya, saat itu kami menerima pasien TB dan ada himbauan supaya kami menerima MDR TB yang sudah resisten dengan obat. Karena tidak mengertinya beliau, dia terima aja loh. Saya langsung menghadap waktu itu. Kenapa kita bisa menerima sementara fasilitas tidak disiapkan? MDR TB itu artinya kalau kita menularkan penyakitnya itu ke pasien lain, langsung MDR TB juga. Jadi itu tetap berjalan, tapi ruangannya diletakkannya tetap di tengah ruangan yang lain untuk penerimaan pasien. Terus tetap ada dicampur aduk lah antara pasien MDR TB dengan pasien TB yang biasa. Jadi semua itu tidak berjalan, Pak, di situ. Itu aja yang saya sampaikan. Dan ternyata keponakan saya, ya seperti itu juga, Pak. Ya memang sudah ajal dia, kira-kira di situ ya. Tapi ini semua dasarnya itu yang mendasar ini karena manajemen itu yang tidak kompeten di bidangnya. Oke, itu Bu. saja, Pak. Kami sudah Harapan menangkap. saya kedepannya semuanya akan ada perbaikan. Ya. Baik, Bu. Kami sudah menangkap apa yang Ibu keluhkan dan itu mengkonfirmasi apa yang kami sampaikan bahwa tata kelola, kemudian manajemen risiko dan pengelolaan kepatuhan di rumah sakit itu sangat lemah. Padahal itu inti utama dan rumah sakit adalah layanan yang sangat risiko tinggi begitu. Sehingga harus dikelola dengan baik. Kenyataannya kita menemukan hal yang kami duga bahwa memang manajemennya ya. Kami mengundang wali kota Bupati Tanjung Jabung juga untuk hadir bersama kita, tapi memang tidak bisa hadir. Yeah. Saya juga berusaha menghubungi direktur rumah sakit walaupun belum berhasil mengkonfirmasi yang versi mereka. Ya, nanti ya kalau mereka mau menyampaikan pembelaan diri nanti kita sediakan sesi khusus lah untuk rumah sakit kalau ada hal yang perlu diklarifikasi atas tuduhan ini. Ya, tapi paling tidak banyak kasus akhir-akhir ini, ada kasus di Bangka Belitung, dokter juga sedang berkasus hukum saat ini ya. Jawabannya kami terima ya dari Bu Septi tadi sebagai ungkapan fakta di lapangan. Tidak perlu kami jawab sebenarnya Bu ya dari narasumber. Iya, terima kasih. Oke. Nanti sebagai respon atas yang disampaikan Ibu tadi, tentunya ini harus menjadi pelajaran bahwa persoalan manajemen rumah sakit itu tidak sederhana. Dan kasus ini menurut saya tidak boleh berhenti hanya pada pembenahan pada intensif saja. Karena statement terakhir Kemenkes itu akan membenahi di sisi intensif saja. Padahal kita lihat di rumah sakit juga banyak masalah yang harus diberesin sama Kemenkes. Begitu.